Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini ataupun pada pertemuan ataupun juga video kali ini kita melanjutkan kajian kita ataupun juga penelaah ataupun telah kita bersama dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Al-Hikam ini mengajarkan kita banyak hal tentang renungan-renungan hidup kita, apa yang kita jalani, apa yang kita sedang alami dalam hidup ini. Al-Hikam mengajak kita untuk merenungkannya dan juga mengajak kita untuk membaca ulang hidup ini seperti apa adanya. Pada hikmah sebelumnya yang ketujuh, kita sudah belajar tentang bahwasanya kita tidak boleh ragu terhadap janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan padapun hikmah yang ke-8 ini, Syekh Ibnu Athaillah bercerita tentang bahwasanya terkadang peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini ingin mengajarkan kita tentang sisi daripada Tuhan itu atau sisi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Misalnya saja kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau kehilangan sesuatu, tapi sebenarnya pada saat itu ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang kita sedang diajarkan atau sedang kita alami. Maka daripada itu terkadang dalam hidup ini kita diajarkan untuk mengenal ataupun juga diajarkan untuk merasakan kasih sayang Tuhan melalui berbagai macam cara. Akan tetapi terkadang kita tidak mengerti itu. Seperti kita tidak mengerti misalnya kedua orang tua kita marah ketika kita telat pulang sekolah, ataupun juga kita tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah diwajibkan kepada kita, ataupun juga kita marah kepada orang tua, di mana orang tua memaksa kita makan sayuran yang bagi kita di masa kecil itu adalah hal yang tidak enak. Tapi pada satu sisi kemarahan orang tua memaksa kita sebenarnya ingin menunjukkan satu sisi dari sisi yang mereka punya, yaitu sisi kasih sayang, kepedulian, caring dari mereka itu sendiri. Maka daripada itu terkadang dalam hidup ini bukan hanya sisi di mana kita menderita, kita mengenal sisi Tuhan, tapi di kebahagiaan itu pun juga kita harus merasakan bahwa Tuhan ingin mengenalkan dirinya berbagai macam sisi dari sisi-sisi kehidupan ini. Maka daripada itu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan dalam hikmah yang ke-8 ini bahwasanya idza fataha laka wajhatan minat ta'aruf, jikalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan itu membukakan bagimu wajhatan, satu sisi daripada minat ta'aruf, yaitu pengenalan terhadap dirinya, fala tubali maha, maka jangan engkau bandingkan, jangan engkau pikirkan bersamaan dengan itu. Maksudnya jangan engkau berpikir kenapa sedikit sekali saya orang yang biasa, kok bisa saya mendapatkan karunia seperti ini, kok bisa saya mendapatkan kemurahan seperti ini. Maka engkau jangan memikirkan hal tersebut. Wa in qalla amaluka, walaupun amal perbuatanmu itu sedikit, fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika, bahwasanya tidaklah dia menginginkan keterbukaan atau ketersingkapan ataupun kengehan ataupun memberikan engkau clue bahwa engkau mengenalnya, engkau mengerti tentang God itu lebih deep ataupun lebih deeper, more deeper, lebih dalam, yaitu janganlah engkau mengira karena amal perbuatanmu, tapi sesungguhnya ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayat arrafa ilaika,
dia tidak melakukan itu kecuali dia ingin mengenalkan dirinya padamu. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu, anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika, bahwasanya pengenalan dia dengan engkau bisa memahami alam semesta ini lebih baik, engkau bisa memahami kehidupan ini lebih jernih, engkau bisa memahami pasal-pasal kehidupan ini. Sesungguhnya hal tersebut adalah huwa muriduhu, dialah yang ingin menghendakinya sehingga engkau mengetahuinya. Jadi terkadang dalam hidup ini kita diberikan sebuah kenikmatan, yaitu clue memahami hidup. Bahwasanya terjadinya sebuah peristiwa, misalnya mobil Anda tersesat di jalan, ternyata ketika Anda tersesatnya Anda menyebabkan Anda selamat daripada bencana longsor ketika Anda di jalur yang sesuai. Jadi kita memahami clue yang ada dalam hidup ini, sehingga membuat kita lebih mengenal kasih sayang Tuhan, ataupun juga kita lebih mengenal lagi tentang Tuhan itu sendiri melalui clue yang kita pahami dari hidup ini, sehingga kita mengalami yang namanya kedekatan dengannya. Wal a'mal anta muhdiha ilahi, amal-amal yang kau berikan, yang kau persembahkan kepada Tuhan. Wa aina ma tahdihi ilaihi wa huwa muridu alaika, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan hadiah amal itu kepada Tuhan. Misalnya sholatmu, zakatmu, hajimu, puasamu, semua itu yang kau lakukan dan engkau katakan lillahi ta'ala, aku persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah lah yang menginginkan itu atasmu. Makanya dalam sebuah kata ataupun sebuah kalimat dari orang suci mengatakan bahwa engkau mengingat Tuhan itu adalah grace of God itu sendiri, bahwa kamu bisa mengingatnya, bahwa itu adalah karunia Tuhan itu sendiri. Maka wa aina ma tahdihi ilaihi ma mimma huwa muridu alaika, sesungguhnya apa yang engkau katakan, engkau memberikan, bahwa engkau persembahkan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, engkau katakan bahwa segala ibadahku, kehidupanku dan kematianku aku persembahkan kepada Allah atau milik Allah semata. Maka sesungguhnya ketika engkau menyadari itu, maka sesungguhnya Allah lah yang menghendaki hal tersebut kepadamu. Luar biasa sekali Al-Hikam ini mengajarkan kita merenung tentang apa yang kita jalani dalam hidup ini. Semoga pengantar ini membawa manfaat untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.